السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan fiqh di dalam salat. Setelah kita membahas tentang takbiratul ihram dan juga raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Setelah kita mengangkat kedua tangan, kemana kita letakkan tangan kita? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dengan beberapa pendapat, dan masing-masing juga pendapat memiliki dalil. Indal Malikiyah, di sisi Malikiyah, bahwa tangan itu irsal, tidak bersedekap, tapi melepaskan tangan begitu saja. Irsal dengan dalil hadis yang menyatakan seseorang yang rusaknya solatnya lalu dia datang kepada Rasul, memberikan salam, kemudian Rasul mengatakan fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai ketiga kalikan, maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana sebenarnya sebaiknya salat. Maka di dalam hadis itu Nabi tidak mengajarkan kepadanya, tidak menyebutkan kepadanya di mana diletakkan tangan setelah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Maka ini pendalilan indal Malikiyah bahwa salat mereka melepaskan begitu saja. Namun kebanyakan ahlul ilmi bahwa tangan itu diletakkan di mana juga beberapa pendapat, juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau di dalam kitab-kitab penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Rahili, kalau di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama tidak disebutkan diletakkan di atas dada. Yang ada para ulama menyebutkan kedua tangan kita diletakkan di bawah pusat atau di atas pusat, tahta surrah atau fawqa surrah. Yang ada pembicaraan di kalangan para ulama, tangan itu diletakkan di bawah pusat atau di atas pusat. Tidak disebutkan ala sadri, tidak disebutkan di atas dada. Namun
pendapat yang mengatakan tangan itu diletakkan di bawah pusat dengan mengambil hadis, namun hadis ini dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Demikian juga pendapat yang mengatakan di atas pusat juga dhaif hadisnya, namun lebih kuat pendapatnya daripada di bawah pusat, walaupun sama-sama hadisnya dhaif. Demikian juga di atas dada, ala sadri, di atas dada. Yang dimaksud di atas dada ini kata para ulama, bukan ada orang yang seperti ini kan Pak, bukan seperti ini, di belahan dada itu. Ini ala sadri. Ada terkadang kita lihat terlalu sampai mendekati tenggorokan, maka di bawahnya. Al-Imam Ahmad menyatakan hadis ini dhaif, namun Syekh Albani mengatakan hadis ini benar, bisa menjadi hujjah. Disebutkan di dalam hadis, wa kana yad'uhuma 'ala as-sadri. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Khuzaimah, dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini bisa dijadikan hujjah, bahwa di dalam hadis ini disebutkan Nabi meletakkan tangannya di atas dada. Demikian juga Syekh bin Baz. Demikian juga Syekh bin Baz mengatakan meletakkan tangan di atas dada. Maka ahibati fillah, meletakkan tangan di atas dada atau di mana, di atas pusat atau di bawah pusat, ini menyatakan bahwa perkara ini luas sekali. Perkara ini sangat luas. Maka jangan sampai tahzir mentahzir. Oh, bapak itu di perut dataknya, bukan ahli sunnah itu. Faham ini kawan? Kemudian posisi tangan di atas, entah itu di atas dada atau di bawah pusat atau di atas pusat, akan tetapi wad'ul yumna 'alal yusra, yang perlu kita perhatikan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wad'ul yumna 'alal yusra, ketika Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, inna ma'asyaral anbiya amarana bita'jil 'inda al-fitr atau 'inda fitrina wa ta'khir 'inda suhurina wa an nad'a aymanana 'ala syama'ilina fis shalah.
Sesungguhnya para nabi memerintahkan kepada kita untuk mempercepat berbuka dan memperlambat sahur, dan Nabi memerintahkan kepada kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita. Juga disebutkan dalam hadis Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Nabi SAW pernah mendapati ada seseorang yang salat yang tangan kanannya di bawah tangan kiri. Berarti yang di atas tangan apa? Tangan kiri. Dia salat tapi tangan kirinya di atas tangan kanan. Fantaza'aha, maka Nabi membuka tangan itu. Ya, buka tangannya, wa wada'al yumna 'alal yusra, kemudian Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini menunjukkan sangat dianjurkan, sangat diperhatikan, sampai Nabi, orang itu sholat, sedang sholat, Nabi membukanya, Nabi memperbaikinya. Kalau itu bukan sangat diperhatikan, tentunya Nabi selesaikan dulu dia sholat. Ini sedang sholat, Nabi memperbaikinya. Faham ini, ikhwan? Jadi adapun permasalahan tentang di mana kita letakkan tangan kita, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau kita lihat penjelasan dari para ulama atau para masyayikh kita, tidak ada menta'in, tidak ada menentukan satu pendapat dengan pendapat lainnya sehingga mereka mengatakan ini adalah perkara yang sangat luas sekali. Ini adalah perkara yang sangat luas sekali. Karena para ulama kita mengatakan tidak ada satu hadis yang disepakati kesahihannya. Kalau tadi kan khilaf tentang sahih, dhaif. Yang disepakati kesahihannya tentang di mana Nabi meletakkan tangannya. Apakah di atas dada atau di atas pusat atau di bawah pusat. Allah alam bisawab. Ini yang bisa dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.